Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 11 September 2020. Sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu malam ini. Karena perkenan-Mu kami kembali diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Kami memohon biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel.
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin." Janganlah takut. Dalam bahasa ibu, da mima takut. Bapak Ibu, saudara-saudara, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika melihat sekelompok orang berlari ke arah Anda dengan membawa senjata tajam? Dalam kondisi normal, tentu Anda akan merasakan ketakutan yang luar biasa sehingga berlari merupakan keputusan yang tepat saat itu. Rasa takut yang kita alami tentu mempengaruhi kehidupan kita dan tidak jarang membawa dampak negatif. Nah, ketika orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Sayangnya, situasi dan kondisi yang menyebabkan mereka ketakutan itu justru membuat mereka melupakan Tuhannya. Padahal Tuhan sendiri telah berjanji untuk menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Akan tetapi, hal itu justru membuat mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa selaku pemimpin. Musa lalu berkata kepada mereka, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Musa hendak mengajarkan mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat keselamatan dari Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang akan berperang melawan tentara Firaun. Ini menunjukkan bahwa janji penyertaan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Peristiwa mengeraskan hati Firaun, lalu mengejar orang Israel ke tempat mereka berkemah, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya supaya orang Mesir tahu bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika orang Israel pernah mengalami ketakutan, maka masa-masa sekarang pun kita sering merasa takut. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mewabah ini. Ketakutan akan kematian orang-orang terkasih. Ketakutan akan sakit penyakit yang tak kunjung pulih. Ketakutan karena persoalan ekonomi, suami di PHK, anak butuh biaya dapur harus mengepul. Ketakutan akan karir yang mandek dan lain-lain. Ketakutan. Tetapi malam ini
Firman Tuhan datang mengingatkan saudara dan saya untuk tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan dalam Yesus Kristus selalu nyata dan tepat pada setiap waktu. Karena itu, tetaplah berserah pada Kristus, karena segala yang kita takutkan akan selesai dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa malam ini kami boleh diperjumpakan secara daring untuk beribadah kepadamu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh dalam hidup kami, sehingga rasa khawatir dan takut kami letakkan di bawah kaki-Mu, karena kami percaya tepat pada waktunya Engkau akan bertindak. Terima kasih, ya Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dan bahkan beribadah bersama kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, memeliharakan mereka, dan menopang mereka dalam menjalani hari hidup di tengah pandemi COVID-19. Beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka, di tengah keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, studi, bahkan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok, terlebih lagi dalam kesehatan mereka, memerangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menopang, memberkati mereka dan mengurapi mereka dalam hikmat Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan, entah kehidupan dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, persoalan karena masalah ekonomi, karena pekerjaan, bahkan juga pergumulan karena sakit penyakit. Malam ini kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalam semua itu, terus menguatkan anak-anak-Mu untuk tetap teguh, kokoh dan kuat dalam menjalani semuanya dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya
pada waktu Tuhan, Tuhan akan turun tangan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terus bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Selvi Yunus. Kami berdoa untuk Ibu Nita Linggi Allo. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini terus bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, baik yang sakit bawaan atau juga karena virus corona. Kami berdoa Tuhan kiranya menjamah mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati upaya perawatan yang dilakukan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan, malam ini kami mensyukuri pertambahan usia beberapa saudara kami, bahkan juga perayaan perjumpaan kasih beberapa keluarga. Kami bersyukur bersama dengan Excel Putra Emmanuel, Medelin Popang, Sylvia Bista Sarira, Keisha Glory Haller, Ibu Esther Ponda, Ibu Ludia Palino. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan, berkati mereka menata tahun baru hidup mereka. Begitu juga keluarga-keluarga yang Tuhan bentuk, yang boleh menjalani rumah tangga mereka dalam berbagai dinamika dan hari ini boleh merayakan perjumpaan kasih itu. Berkatilah ya Tuhan, Bapak Aris Tolongan dan Ibu Maria Pasa, Bapak Simon Tapi dan Ibu Novi. Teruslah Engkau menjadi bahtera, menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Bapa, kami terus menopang dalam doa akan anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi secara daring, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, baik di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Tuhan tolong mereka. Yang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan Tuhan. Juga kami berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka senantiasa. Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Peliharakanlah kami senantiasa. Jauhkanlah berbagai-bagai rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami terpeliharakan di dalam kasih Tuhan, dan tak satu kuasa pun yang bisa merusakkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan istirahat, kiranya kami boleh istirahat dalam selimut kasih sayang-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.